semuanya, selamat siang. Welcome lagi di podcast Aspiratal Speak up, level up. Oke, di episode 3 kali ini kita bakalan bisa bincang santai. Dimana di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, tapi berisi seputar kehidupan asrama PKU IPB University. Sebelumnya, perkenalkan aku, Khaira Tunisa Al-Hijrah, FPIK 61, akan ngobrol bareng dengan sosok yang sangat keren dan cantik nih teman-teman semuanya. Sebelumnya, aku mau pantun dulu nih, kamu juga boleh cakepin nanti ya. Oke. Jalan-jalan ke Bogor, beli keripik pisang. Cakep. Jangan lupa mampir ke kampus Dramaga. Cakep. Kalau ingin hidup asrama tetap tenang, yuk kenalan sama GDA yang luar biasa. Nah, cocok banget nih sama topik kita hari ini dengan tema aturan asrama untuk kenyamanan bersama. Kita bakalan bahas tuntas soal gugus disiplin asrama atau GDA, gimana peranannya, tantangan, program-program apa aja yang ada di sana. Mungkin aku mau ini nih Bang, kenalan dulu sama Kak Elsina Zahari sebagai Ketua GDA dari ASTRI. Mungkin Kak Elsina boleh kenalan dulu. Oke, makasih Kak. Kamu sangat energik banget ya. Aku jadi ikutan sholat juga. Jadi panggil aku Eci aja karena teman-teman biasa panggil aku Eci. Oke, Kak Eci lucu banget ya, Eci. Iya. Oke, aku sebelum jauh kayak yang bagus-bagusnya nanti, aku ingin tahu dulu nih GDA itu apa sih Kak Eci? Oke, jadi GDA ini atau gugus disiplin asrama, ini gugus yang mengelola atau menjaga kedisiplinan di asrama. Nah, tugasnya apa, perannya apa? Jadi GDA ini bertugas untuk menegakkan aturan itu sudah pasti, terus juga mengontrol perilaku insan asrama, memberikan sanksi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan di asrama. Wah, luar biasa banget ya Kak Eci, kayak dari peran-peranannya itu sangat bermanfaat banget bagi insan asrama gitu. Betul. Kemudian aku juga ingin tahu nih, sebagai Kak Eci itu sebagai ketua dari GDA sendiri, itu struktur organisasinya gimana? Itu siapa aja yang terlibat di dalamnya? Oke, jadi GDA ini strukturnya udah pasti ada BPH atau Badan Pengurus Harian. Itu terdiri ada komandan, itu ketua dari GDA-nya, dan ada komandan wati, itu ketua dari ASTRI-nya. Lalu ada sekretaris dan bendahara. Nah, di GDA ini tuh punya divisi-divisi juga, ada keasramaan, ada PSDM, ada medbrand, dan ada eksternal. Lengkap juga nih teman-teman semua, kayak ada divisi-divisinya juga gitu. Keren. Ini sih kan kayak di kehidupan sehari-hari di asrama nih ya, kayak itu ngapain aja sih anak-anak GDA itu? Apakah cuma dia patroli-patroli aja atau gimana hal-hal lainnya gitu? Oke, jadi GDA ini tuh udah pasti dimana sebagai wadah untuk IA juga, kayak misalnya ada kendala kehilangan atau sebagainya, itu biasanya GDA terlibat juga dan ngontrol juga kondusif, apakah asrama ini kondusif, karena kan biasanya asrama itu dipakai nih sama teman-teman yang non IA juga kan, entah di lobby dan sebagainya. Itu ada controlling juga dari GDA-nya gitu untuk kondusif dan biar nanti teman-teman insan asramanya nyaman seperti itu. Ya, disiplin. Iya, betul. Kak Eci, aku juga mau nanya nih, ngomong-ngomong soal disiplin ya tadi ya Kak ya. Pasti tentu ada aturannya dong, boleh nggak sih kasih tahu ke kita aturan-aturannya gitu? Aturan-aturan di asrama ini sangat amat banyak ya gitu. Ada yang mulai dari aturan ringan, sedang, dan juga berat gitu kan. Makanya itu kadang banyak nih iya tuh masih lupa juga sama peraturannya karena sebanyak itu, dan males juga nih baca beatbooknya juga kan gitu. Jadi nanti teman-teman boleh banget yang masuk asrama dibaca beatbook peraturan asramanya, dan mungkin aku bakal nyampein beberapa yang ini paling penting juga kan untuk kenyamanan IA dan asrama juga. Yang paling penting itu
tidak diperbolehkan membawa barang alat elektronik selain laptop dan handphone gitu. Dan kipas pun bolehnya satu kamar satu dan kurang dari 25 watt gitu. Dan nggak boleh bawa motor juga, terus juga nggak boleh bawa non insan asrama yang ke kamar gitu. Karena seringkali tuh masih banyak nih yang bawa non IA ini tuh ke dalam kamarnya gitu, padahal itu tidak diperbolehkan. Terus nggak boleh bawa motor juga gitu, dan paling penting tuh nggak boleh mencuri. Nah, aturan-aturan itu dibuat tuh bukan semata-mata untuk dibikin aja, tapi balik lagi kenyamanan ke insan asramanya. Seperti kenapa sih nggak boleh non IA masuk IA tuh gitu, karena di IA di satu kamar itu kan ada 3 orang kan. Nah itu tuh buat apa? Jadi kalau misalnya ada orang lain yang masuk kamar kita, ranah pribadi kita kan nggak enak juga kan. Bener banget. Jadi harus saling jaga satu sama lain aja kamarnya kayak gitu. Terus kenapa nggak boleh bawa motor? Karena nanti kalau bawa motor ya satu asrama itu kan lumayan banyak. Kalau ada Nanti motor nggak ada tempat main. iya nggak ada tempat main, siapa yang nanti ngekontrolnya kayak gitu, bener. nanti hilang dan sebagainya kayak gitu sih. Oke, setuju sih, benar. Terus kayak GDA itu kan ada aturannya. Tadi sempat dibahas juga kayak cara ngenalin itu kayak dipasang spanduk gitu. Selain itu ada apa lagi nih cara ngenalin biar nih para insan asrama biar makin tahu gitu dengan aturan-aturannya. Nah, buat aturan asrama itu paling penting itu ada yang namanya guidebook juga. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman insan asrama atau IA itu wajib banget baca guidebooknya dan pahamin peraturan-peraturannya gitu. Terus ada juga dari proker GDA itu yang namanya ada juga feedbox. Itu untuk apa? Untuk kayak ngasih tahu nih aspirasi atau aturan-aturannya seperti apa. Terus juga nanti ada message juga itu untuk IA yang untuk kayak pengaduan itu terkait fasilitas-fasilitas di asrama, dan ada sosialisasinya juga itu setiap sodum seperti itu. Tuh, ingat ya teman-teman, udah secara rinci dibahas Betul. gitu, udah ada apa di sana sini. Jangan, jadi harus taat kepada aturan asrama. Betul. Oke, nah kan aturan itu dibuat ya pasti kayak ada nih salah satu nih dari insan asrama yang melanggar, itu sanksinya gimana nih Kak? Oke, nah buat sanksi ini sebenarnya masih ada ringan, sedang, dan berat juga. Nah, setiap sanksi itu pasti ada pengurangan poinnya. Nah, kadang IA tuh masih belum paham pengurangan poin itu apa gitu. Benar. Jadi insan asrama ini disclaimer dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi IA itu kan dapat SKS kan di asrama juga. Keren, ya. Nah, tapi nggak semata-mata SKS itu cuma untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya aja gitu. Jadi kalau misalnya ikut pelanggaran itu bakal ada pengurangan poinnya juga sesuai dengan sedang, ringan, dan beratnya juga gitu. Jadi kalau misalnya ada IA yang melanggar, itu akan otomatis akan ada pengurangan poin. Nah, semakin banyak pengurangan poin itu LH untuk SKS itu nggak akan terpenuhi, dan alhasil tuh nggak bakal bisa konflik SKS atau nggak bisa dapat SKS gitu kan. Sayang ya udah ikut kegiatan sodum, solom, apel kayak gitu, tapi ternyata karena pelanggaran jadi nggak bisa nih gitu dapat SKS. Dan kita juga ada pencatatan juga, jadi nanti ada SR juga yang ikut membantu memberikan sanksi kepada IA tersebut. Keren sekali ya, karena terstruktur gitu. Iya, betul. Iya, benar. Terus kayak aku mau nanya nih, jujur aja kali ya Kak, mungkin pelanggaran apa yang sering dilanggar oleh insan-insan asrama ini? Oke, yang paling sering mungkin nggak teman-teman juga tahu ya, itu adalah pelanggaran jam malam. Jadi asrama itu kan ada jam malamnya nih, yang tadinya jam 9 terus udah dikasih lagi keringanan sama IPB sama UPAM itu jadi jam 10. Tapi setiap malam karena kebetulan yang kasih sanksi-sanksi kayak penyitaan KTM, KIA, dan KTP itu kasihnya ke aku kan, dan itu setiap malam tuh selalu ada aja yang kesita gitu. Jadi paling sering itu adalah pelanggaran jam malam, dan masih ada beberapa anak IA yang membawa alat elektronik di luar kebijakan dari UPAMI seperti itu. Alhasil jadi disita lagi alat elektroniknya gitu. Wow, keren. Jadi kayak udah ada tupoksi dari masing-masingnya. Oke. Mungkin ada lagi nih Kak, mau ditanyain. Mungkin biar nggak dibilang cuma ngurusin aturan asrama. Mungkin GDA apakah juga punya kegiatan-kegiatan lain kah gitu, kayak ada program-programnya gitu? Oke, jadi GDA ini nggak semata-mata
memberikan sanksi dan sebagainya, kita juga dari GDA tuh ada namanya upgrading gitu. Upgrading ini proker dimana dari divisi PSDM nge-upgrade GDA-GDA-nya itu biar nanti memberikan sanksi dan kebijakannya juga nanti nggak salah arah gitu kan. Terus juga ada juga dari pihak eksternal itu kerjasama juga sama pihak luar itu untuk kolaborasi misalnya ada person nih, contohnya nih person itu minta tolong nih untuk ngeiniin mobilisasi anggotanya atau IA-nya itu dari GDA juga gitu. Jadi GDA ini nggak semata-mata untuk ke IA-nya aja gitu, tapi ada dari proker untuk GDA-nya dan proker dari eksternalnya juga. Dan kita juga mewadahi teman-teman IA juga untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait fasilitas asrama itu ada juga seperti itu. Nah aku juga mau ingin tahu nih, GDA itu kan kayak tertib dan disiplin banget nih. Kadang sering juga dianggap kayak serem sama orang-orang gitu, padahal kan hatinya lemah lembut gitu. Kira-kira dari GDA sendiri apa tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan tugas-tugasnya gitu? Oke, ya pastinya jadi GDA atau komdis asrama tuh nggak mudah, pasti ada aja nih yang nggak terima saat diberikan sanksi atau sebagainya gitu. Jadi tantangan yang berat tuh kayak percekcokan aja pada saat percitaan, terus ngasih arahan juga itu paling cekcok banget sama IA gitu. Karena karakter aku juga kaget ya ternyata IA ini tuh dari luar mana aja, dimana karakternya tuh beda-beda gitu. Ada yang oh iya maaf ya kak, ada yang langsung Ada yang nangis juga gak? Ada yang nangis juga, ini kayak gimana nih sebagai GDA gitu kan. Jadi itu sih tantangan di GDA gitu. Kita juga kayak harus mengenali karakter dari IA-nya juga seperti apa kayak gitu. Jadi gak asal sembarangan memberikan saksi atau penyitaan itu enggak. Jadi win-win solution juga, kayak IA-nya mau seperti apa, GDA-nya seperti apa gitu. Jadi kita ambil jalan tengah juga kayak gitu. Udah ada kayak empati juga nih dari GDA juga harus empati gitu. Taati aja aturannya biar hidup kita teratur. Oke. Aku juga mau nanya lagi nih. Terus kalau ada nih insan asrama yang kayak ribel banget, susah dibilangin gitu, itu cara menghadapinya gimana gitu kak? Oke, tadi yang pertama kita pakai sifat dulu, sikap kayak kita juga harus baik, harus adem, biar nanti ianya juga nggak terpancing emosi kayak gitu. Habis itu kita tanya dulu pelanggarannya, kenapa dia bisa melanggar hal tersebut kayak gitu kan. Habis itu nanti dijelasin di asrama tuh tidak boleh seperti ini karena nanti ada sanksinya kayak gini kayak gini. Nanti kalau ianya kayak oke udah paham kayak gini, tapi tetap ada pencatatan ianya dan ada penyitaannya juga kayak gitu sesuai dengan pelanggaran yang dia lakuin gitu. Oke, dicatat ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin udah banyak banget nih pertanyaan dari tadi. Mungkin di akhir sesi ini nih kak, ya udah selesai banget ya. Belum dong, nanti kakaknya harus kayak ngasih harapan gitu buat insan asrama baik yang sekarang maupun yang kedepannya nih untuk cabang-cabang kita gitu. Gimana nih kak harapannya gitu? Oke, harapan dari aku ya. Buat insan asrama yang sekarang, harapannya aku sebelumnya mau terima kasih banyak buat insan asrama atau IA yang sampai sejauh ini tuh selalu ngikutin aturan, selalu menjalankan aturannya dengan baik, kondusif. Itu aku terima kasih banyak, dan harapannya semoga yang melanggar itu dikurang-kurangin lagi dan bisa mengikuti aturannya lebih baik lagi, karena aturan yang dibuat itu sebenarnya kembali lagi buat IA-nya biar nyamannya juga untuk IA sendiri gitu, kondusifnya juga untuk IA sendiri. Dan buat calon mahasiswa baru yang nantinya di asrama, aku harap teman-teman bisa ikuti aturannya juga dengan baik, dipahamin aturannya bagaimana gitu, untuk teman-teman nantinya berada di asrama itu nyaman juga kayak gitu. Karena kalau teman-teman tuh sebenarnya ngikutin aturan itu rugi banget gitu kan, karena tuh dampaknya juga lumayan juga kan. Menurut aku tuh aturan yang dibuat juga nggak terlalu berat untuk teman-teman ikuti kalau teman-teman tuh stabil gitu kondisi hidupnya kan gitu. Dan kalau misalnya ini mungkin paling banyaknya miskom ya gitu, karena beberapa seringkali misalnya jam pulang malam itu dia lewat itu karena misalnya kejebak hujan, macet dan sebagainya, tapi nggak ada konfirmasi SR gitu. Jadi sebenarnya aturan-aturan di asrama itu tuh masih banyak
kebijakan dan toleransi gitu. Jadi konfirmasi sebanyak-banyaknya kepada SR-nya kayak gitu sih kalau dari aku. Setuju. Jadi kita aminin aja ya, semoga Amin. kedepannya lebih baik Amin. gitu. Oke, mungkin pesan dari GDA biar kita makin paham pentingnya disiplin ini Kak. Oke, pesan dari aku, aturan dibuat untuk kalian dan aturan tuh gak dibuat untuk dilanggar ya sebenarnya kayak gitu. Jadi silahkan ikuti aturannya dengan baik. Pesan dari aku, pahamin aturannya dengan sangat baik, pelanggarannya apa saja gitu, dan diikuti aja gitu karena itu untuk teman-teman juga gitu. Oke, mungkin udah sore nih kita udah ngomong dari tadi gitu ya kayak oke. Wah, makasih banget buat Kak Sama-sama, Eci yang Kak. hadir bisa di acara Bisa Bincang Santai Asrama kita pada hari ini gitu. Mungkin untuk mengingat kalau disiplin itu sangat penting buat kenyamanan dan ketertiban kita bersama. Betul. Oke. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton nemenin perjalanan podcast ini baik dari awal, tengah maupun baru ini gitu. Mungkin semoga obrolan kita bermanfaat dan dan kita berharap bahwa nantinya peraturan-peraturannya bisa dilaksanakan dengan baik mungkin. Mungkin cukup sekian aku Khairatunisa Al-Hijrah pamit undur diri, tapi ingat meskipun bincang asrama berakhir di sini, semangat kita untuk saling jaga, belajar bareng dan tumbuh bersama nggak akan pernah selesai. Oke, jangan lupa ya nonton video kita di PPAMB PKU IPB. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Oke, dadah.